Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta inayahnya kita sekalian bisa hadir di hadapan kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian, baik jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pada sesi yang ketujuh ini berkaitan dengan masalah bagian. Jadi bagian tertentu, bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada bagian asobahnya. Jadi asobah bagian tidak tertentu. Bagian tertentu sebagaimana yang pada sesi yang ketujuh, yang keenam sudah kita sampaikan sampai kepada ahli waris, yaitu ibu. Jadi yang sudah ada 3, anak perempuan, kemudian cucu perempuan, kemudian ibu. Pada sesi yang ketujuh ini adalah menjelaskan tentang bagian nenek. Nenek dari ibu. Karena nenek itu ada 2. Ada nenek dari ibu, ada nenek dari bapak. Nenek dari ibu. Nenek dari ibu seperenam bila ada anak atau tidak ada anak. Jadi bagian nenek dari ibu itu hanya 1. Mau ada anak atau tidak, almarhum ataupun almarhumah tadi, nenek hanya dapat 1/6 saja. Begitu juga nenek dari bapak atau dari ayah juga sama, yaitu hanya 1/6 saja. Mau ada anak atau tidak punya anak, almarhum ataupun almarhumah itu, nenek dari ayah ataupun nenek dari ibu adalah 1/6. Kemudian manakala ada nenek dua-duanya, nenek dari ibu ada, nenek dari bapak juga ada, maka 1/6 itulah bagian ibu bersekutu. Jadi bukan masing-masing 1/6, tapi 1/6 itu bersekutu. Yakni 1/6 itu dibagi 2, dari nenek dari ibu dan nenek dari bapak. Kemudian nenek dari ibu dimahjub oleh ibu, tidak oleh bapak. Tetapi kalau nenek dari bapak termahjub atau terhalang oleh ibu atau oleh bapak. Jadi kalau nenek dari ibu itu yang menghalangi hanya ibu saja, tidak oleh bapak. Tetapi kalau yang nenek dari bapak itu termahjub oleh ibu atau bapak. Jadi ada 2. Kalau yang nenek dari ibu hanya 1 yang menghalangi atau yang memahjubkan, tetapi nenek dari bapak 2, yaitu ibu atau bapak. Kemudian yang berikutnya adalah bagian saudara perempuan sekandung. Bagian saudara perempuan sekandung yaitu 1/2 bila seorang, 2/3 bila 2 orang atau lebih. Jadi alasan-alasan inilah kenapa dapat 1/2, kenapa 2/3, ini sangat penting sekali untuk diketahui. Karena itu adalah sebabnya. Karena kalau sebabnya itu salah, pemberian angka pun juga, pemberian bagian pun juga salah. Jadi saya ulangi, saudara perempuan sekandung 1/2 bila seorang, 2/3 apabila 2 orang atau lebih. Jadi kalau saudara sekandung itu ada 2 atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3.
Kemudian asobah, saudara perempuan sekandung dapat asobah manakala ada saudara laki-laki sekandung atau ada anak perempuan atau cucu perempuan, atau apabila ada kakek. Jadi saudara perempuan sekandung ini kemungkinan dia mendapat asobah itu di sini ada 3 kemungkinan. Mungkin dia bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau bersama dengan cucu atau anak perempuan. Jadi kalau ada anak perempuan atau ada cucu perempuan, maka bagian saudara perempuan sekandung itu adalah asobah. Jadi asobah itu ada 3. Satu adalah asobah binafsi. Asobah binafsi itu adalah asobah dengan sendirinya tanpa ada ikatan orang lain, dia mendapat asobah. Contoh misalnya anak laki-laki misalnya, atau cucu laki-laki, dia mempunyai bagian asobah, dan asobah itu disebut asobah binafsi, asobah dengan sendirinya tanpa ada ikatan orang lain. Kemudian ada asobah yang bil ghair atau bi ghairihi, yaitu asobahnya anak perempuan apabila bersama dengan anak laki-laki. Anak perempuan itu disebut asobah bil ghair atau bi ghairihi, asobah dengan disebabkan oleh orang lain, tapi dalam satu tingkatan. Anak perempuan dengan anak laki-laki itu satu tingkatan, cucu perempuan dengan cucu laki-laki. Tetapi kalau asobah ma'al ghair, yaitu asobahnya anak, asobahnya saudara perempuan sekandung atau sebapak apabila ada anak perempuan atau ada cucu perempuan, itu namanya asobah ma'al ghair. Ya, sebetulnya asobah ini kita tidak mengerti tentang asobah binafsi, bi ghair atau ma'al ghair. Sebetulnya pada bagian itu tidak ada pengaruhnya, sebetulnya hanya istilahnya saja. Tapi tentang bagian tidak akan mengurangi atau tidak juga menambah pada bagian masing-masing. Maka sering memang dalam kita sampaikan bahwa asobah ini kadang-kadang kita tidak bahas apakah bil ghair atau ma'al ghair atau binafsi karena bagiannya tidak akan mengurangi pada bagian masing-masing. Kemudian saudara perempuan sekandung itu termahjub atau terhalangi oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah. Jadi saudara perempuan sekandung manakala ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki atau ada bapak, maka saudara perempuan sekandung itu terhalang alias mahjub. Jadi salah satu dari ketiga ini apabila ada. Jadi bukan dan, tetapi ini adalah atau. Saya ulangi, apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau bapak, maka saudara perempuan sekandung adalah terhalang. Kemudian saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak adalah setengah bila seorang, 2/3 bila 2 orang atau lebih, 1/6 apabila ada seorang saudara perempuan sekandung. Saya ulangi, apabila ada saudara perempuan sekandung seorang, maka saudara perempuan sebapak mendapat bagian 1/6. Jadi saudara sebapak dapat 1/6, saudara perempuan sebapak dapat 1/6 apabila ada seorang saudara perempuan sekandung. Kemudian asobah apabila bersama dengan saudara laki-laki sebapak. Jadi saudara perempuan sebapak apabila bersama dengan saudara laki-laki sebapak, maka bagiannya adalah asobah, tidak mempunyai bagian tertentu. Begitu juga apabila ada anak perempuan atau cucu perempuan
atau bersama dengan kakek. Jadi inilah yang menyebabkan saudara perempuan sebapak tadi menjadi bagian asobah, manakala ada anak, ada saudara laki-laki sebapak, ada saudara laki-laki sebapak, ada anak perempuan atau cucu perempuan, atau ada kakek. Demikian bagian-bagian tertentu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita sekalian ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.